Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas rangkuman mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko untuk minggu kedua yang disusun oleh kelompok 5. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andra Andira Eka Puspita dengan akhiran NPM 220. Perkenalkan, nama saya Alivia Fauadiena dengan NPM akhiran 206. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diovano Arsa, NPM akhiran 209. Perkenalkan, nama saya Nabil Zainuraini, NPM akhiran 225. Rangkuman materi ini mengambil dari sumber buku Fundamental of Risk Management, Understanding, Evaluating, and Implementing Effective Enterprise Risk Management edisi ke-6. Masuk ke materi pertama, yaitu tentang definisi risiko. Menurut Institut Manajemen Risiko, risiko adalah kombinasi kemungkinan suatu peristiwa dan konsekuensinya. Konsekuensinya bisa berkisar dari positif hingga negatif. Lalu menurut panduan ISO 73, pengaruh ketidakpastian terhadap tujuan, perlu diingat bahwa dampaknya mungkin positif, negatif, atau menyimpang dari yang diharapkan. Selain itu, risiko seringkali digambarkan dengan suatu peristiwa, perubahan keadaan, atau konsekuensi. Next, selanjutnya yaitu jenis risiko. Setiap risiko mempunyai karakteristik tersendiri sehingga memerlukan pengelolaan atau analisis tertentu. Dalam buku ini, risiko dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada risiko kepatuhan, yang kedua ada risiko bahaya, lalu yang ketiga ada risiko pengendalian, lalu yang keempat ada risiko peluang. Secara umum, organisasi akan berupaya meminimalkan risiko kepatuhan, memitigasi risiko bahaya, mengelola risiko pengendalian, dan memanfaatkan risiko peluang. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada pembagian risiko yang benar atau yang salah. Next, masuk ke materi tingkat risiko. Penting untuk memahami tingkat risiko yang telah teridentifikasi jika tidak ada pengendalian yang dilakukan. Yang pertama ada tingkat risiko bawaan. Tingkat risiko sebelum tindakan apapun diambil mengubah kemungkinan atau besarnya risiko. Lalu ada tingkat risiko saat ini atau sisa. Tingkat risiko setelah tindakan pengendalian awal telah ditempatkan. Lalu yang ketiga ada target tingkat risiko, yaitu tingkat risiko yang diinginkan atau akan diperoleh dengan penerapan tindakan pengendalian lebih lanjut. Next, sistem klasifikasi. Risiko dapat diklasifikasikan menurut sifat atribut risikonya, yaitu berupa skala waktu, baik pada saat terjadinya, dampak maupun setelah kejadian. Lalu yang ketiga, sumber risiko. Misalnya risiko pihak lawan atau risiko kredit. Lalu selanjutnya ada sifat dampak atau kemungkinan besarnya risiko. Lalu selanjutnya ada komponen atau fitur yang akan terkena dampak. Misalnya risiko dapat berdampak pada manusia, lokasi, proses, atau produk. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dampak risiko dalam organisasi. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak risiko bahaya. Manajemen risiko bahaya berkaitan dengan isu-isu seperti kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, pencegahan kebakaran, dan menghindari konsekuensi dari produk cacat. Risiko bahaya dapat menyebabkan gangguan terhadap operasi normal, serta mengakibatkan peningkatan biaya dan buruknya publisitas terkait dengan kejadian yang mengganggu. Nah, risiko bahaya berkaitan dengan ketergantungan bisnis, termasuk teknologi informasi dan layanan pendukung lainnya. Meningkatnya ketergantungan pada sistem teknologi informasi di sebagian besar organisasi berarti bahaya seperti infeksi virus, peretasan yang disengaja, atau serangan penolakan layanan mempunyai tingkat signifikasi yang tinggi. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko dan imbalan. Risiko dapat diinginkan dan memberikan manfaat atau imbalan. Suatu bisnis akan meluncurkan produk baru karena melihat peluang dari keberhasilan pemasaran produk tersebut. Dalam melaksanakan peluncuran, organisasi akan mengalokasikan sumber daya yang mungkin terbuang jika peluncuran tidak berhasil. Sumber daya ini mewakili nilai yang beresiko dan harus sesuai dengan selera risiko organisasi. Nah, upaya manajemen risiko harus menghasilkan imbalan. Dalam hal risiko bahaya, imbalannya akan berupa lebih sedikit kejadian mengganggu di masa depan.
Dalam hal risiko proyek, imbalan atas peningkatan upaya manajemen risiko adalah bahwa proyek akan lebih mungkin terselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran dan sesuai spesifikasi atau kualitas. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap terhadap risiko. Organisasi yang berbeda akan memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Namun, sikap risiko adalah pendekatan organisasi untuk menilai, mengejar, mempertahankan, atau menghindari risiko. Beberapa organisasi mungkin dianggap menghindari risiko, sementara yang lain mungkin agresif terhadap risiko. Sikap organisasi terhadap risiko akan bergantung pada sikap dewan direksi, sifat sektor, dan pasar di mana organisasi beroperasi. Risiko perlu dipertimbangkan dalam hal konteks yang memunculkan risiko tersebut. Suatu organisasi mungkin tampak agresif terhadap risiko mengenai peluang yang menurut Dewan tidak boleh dilewatkan. Nah, peluang tertentu perlu dipertimbangkan sepenuhnya agar organisasi dapat mengevaluasi risiko tersebut dengan benar. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risiko dan pemicunya. Risiko terkadang didefinisikan sebagai ketidakpastian hasil dan hal ini khususnya berlaku untuk pengelolaan risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko yang paling sulit diidentifikasi dan didefinisikan, namun sering dikaitkan dengan proyek. Tujuan keseluruhan dari suatu proyek adalah untuk memberikan hasil yang diinginkan tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai spesifikasi, kualitas, atau kinerja. Mengingat ketidakpastian ini, risiko-risiko ini harus dianggap sebagai risiko pengendalian dan manajemen proyek secara keseluruhan harus memperhitungkan ketidakpastian yang terkait dengan berbagai jenis risiko ini. Tidak realistis bagi manajer proyek untuk berasumsi bahwa hanya aspek-aspek buruk dari kondisi lapangan yang akan ditemukan. Demikian pula tidak bijaksana bagi manajer proyek untuk berasumsi bahwa kondisi akan lebih baik dari yang diharapkan hanya karena mereka menginginkan hal tersebut terjadi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu lingkup manajemen risiko. Next. Bidang spesialis manajemen risiko. Salah satu bidang manajemen risiko yang paling terkenal dan terspesialisasi adalah bidang kesehatan dan keselamatan di tempat bisnis kerja. Bidang khusus lainnya adalah manajemen kesinambungan bisnis yang mencakup perencanaan pemulihan, bencana, dan perencanaan kesinambungan bisnis. Bidang khusus manajemen risiko lainnya telah berkembang, yaitu yang pertama manajemen risiko proyek, kedua manajemen risiko klinis atau medis, yang ketiga manajemen risiko energi, yang keempat manajemen risiko keuangan, yang kelima manajemen risiko TI, yang keenam manajemen risiko keamanan informasi. Next, sektor energi juga mengalami peningkatan dalam penerapan teknik manajemen risiko. Teknik seputar pengolahan bahan mudah menguap tentu saja dikembangkan di sektor energi dan perusahaan DuPont memperkenalkan teknik kesehatan dan keselamatan kerja yang jelas pada tahun 1990 yang terbukti lebih unggul dibandingkan rekan-rekan mereka. Kini manajemen risiko telah diperluas hingga mencakup keberlanjutan produksi energi, harga energi di masa depan, dan risiko eksplorasi. Teknologi informasi atau TI dan manajemen risiko keamanan informasi adalah cabang lain yang berkembang dengan baik. Semakin pentingnya informasi bagi organisasi dalam hal pengelolaan dan keamanan data telah menghasilkan pengembangan standar khusus yang dapat diterapkan pada manajemen risiko TI. Next, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan adalah terkait prinsip dan tujuan manajemen risiko. Next. Prinsip utama manajemen risiko adalah memberikan nilai bagi organisasi dengan menerapkan praktik yang dirancang untuk mencapai hasil terbaik, yang dimana mengurangi volatilitas dan ketidakpastian. Berikut adalah daftar prinsip. Yang pertama adalah proporsional, yang dimana kegiatan pengelolaan risiko harus proporsional dengan tingkat risiko yang dihadapi organisasi. Yang kedua ada selaras, aktivitas manajemen risiko perlu diselaraskan dengan keaktifan di dalam organisasi. Yang ketiga adalah komprehensif, agar sepenuhnya efektif, pendekatan manajemen risiko harus komprehensif. Yang keempat ada tertanam, aktivitas manajemen risiko perlu tertanam dalam organisasi. Yang terakhir ada dinamis, yang dimana kegiatan manajemen risiko harus dinamis dan responsif terhadap risiko yang muncul dan berubah. Next. Tujuan. Ada 5 tujuan manajemen risiko. Di antaranya adalah wajib, jaminan, pengambilan keputusan, proses inti yang efektif dan efisien. Bagian penting dari manajemen risiko itu sendiri adalah peningkatan pengambilan keputusan organisasi. Berikut beberapa tujuan manajemen risiko. Yang pertama ada wajib. Tujuan dasar dari setiap intensif manajemen risiko adalah untuk memastikan kesesuaian dalam peraturan, regulasi, dan kewajiban yang berlaku. Yang kedua ada jaminan.
Dewan dan komite audit suatu organisasi akan memerlukan jaminan bahwa manajemen risiko dan aktivitas pengendalian internal mematuhi PACAD. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan. Agar sepenuhnya efektif, pendekatan manajemen risiko harus komprehensif. Yang terakhir ada proses inti yang efektif dan efisien. Pertimbangan manajemen risiko akan membantu mencapai strategi, taktik, operasi, dan kepatuhan yang efektif dan efisien untuk memastikan hal terbaik dengan mengurangi volatilitas hasil. Sekian video rangkuman mata kuliah dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.